Shalom saudara terkasih, saudara seiman. Topik pembahasan di video kali ini adalah mengenai pengampunan dan pemulihan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Indikasi kehadiran Allah di antara umatnya adalah Roh Kristus ditunjukkan di dalam gereja. Hal ini dapat dilihat dalam cara pengampunan dan pemulihan diberikan kepada mereka yang berbuat salah. Dalam cara bagaimana mereka saling membantu dalam pencobaan dan dalam tindakan kebaikan yang sengaja diberikan tidak hanya di antara mereka sendiri, tetapi juga kepada orang-orang kafir. Gantinya, para anggota saling menggigit dan melahap satu sama lain. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 15. Gereja harus menjadi tempat di mana Roh menuntun kita untuk menempatkan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Pemahaman bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia seharusnya membuat kita rendah hati dan lebih sabar dan penuh kasih dalam cara kita memperlakukan orang lain. Salah satu bahaya terbesar pada perjalanan orang Kristen adalah rasa sombong rohani yang membuat kita berpikir bahwa kita kebal dari jenis dosa tertentu. Memulihkan yang jatuh. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Galatia 6 ayat 1a. Kata memimpin dalam Galatia 6 ayat 1 dalam bahasa Yunani, yaitu katartizo, berarti memulihkan menyangkut watak manusia. Memulihkan seseorang berarti memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus dan ajaran-ajarannya. Memulihkan dengan tindakan disiplin yang dilaksanakan dengan lemah lembut. Paulus dalam hal ini tidak membicarakan masalah dosa memberontak. Pemulihan yang dimaksud oleh Paulus adalah bakti kesetiaan yang tekun terhadap prinsip-prinsip Allah untuk kebenaran, supaya mereka dapat menjadi teladan bagi orang percaya lainnya. Kesalahan yang dimaksud oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat 1 adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan atau kajifi atau dosa NIV dalam bahasa Yunani, yaitu paraptoma, yang merujuk kepada kekeliruan, tersandung atau salah sangka. Konteks jika kedapatan terdeteksi seorang percaya melakukan kesalahan harus dipimpin kepada pertobatan, memperhatikan orang yang tersandung itu dan menolongnya untuk mengalami pemulihan tanpa mempermalukannya dengan suatu proses. Tertulis dalam Matius 18 ayat 15-17. Dalam konteks ini, sebagai anggota Kristus, kita harus berhati-hati merawat saudara-saudara kita di dalam Kristus yang mungkin tersandung dan jatuh, sementara kita berjalan bersama di dalam menuju kerajaan Allah. Matius 13 ayat 30. Ingat, manusia tidak sempurna, bahkan orang-orang Kristen yang paling berdedikasi pun tidak kebal dari kesalahan. Waspadalah terhadap pencobaan, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1b. Salah satu bahaya terbesar pada perjalanan orang Kristen adalah rasa sombong rohani, merasa lebih suci, lebih kudus, lebih setia, dan lain-lain, yang membuat kita berpikir bahwa kita kebal dari jenis dosa tertentu. Kenyataan suramnya adalah bahwa kita semua memiliki sifat berdosa yang menentang Allah. Tanpa kekuatan pertahanan dari Roh Allah, kita bisa takluk pada hampir semua dosa. Hanya oleh kesadaran akan ketidakberdayaan kita ketika kita berada di luar Kristus yang dapat mencegah kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa kebenaran diri sendiri dan membuat kita lebih bersimpati kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Hati-hatilah, jagalah dirimu baik-baik supaya kamu
jangan jatuh ke dalam pencobaan. Menanggung beban. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Bertolong-tolong menanggung beban berarti, pertama, menolong orang lain yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, dan kesulitan keuangan. Dua, saling menanggung beban adalah sifat ilahi. Beban dalam bahasa Yunani baros berarti beban berat atau beban yang seseorang harus pikul pada jarak jauh. Semua orang Kristen memiliki beban, meliputi beban pencobaan dan akibat dari kejatuhan moral seperti fisik, gangguan mental, krisis keluarga, kurangnya lapangan kerja, kezaliman, dan sebagainya. Dua, Tuhan tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendiri. Adalah suatu kesombongan jika kita merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam membantu kita menanggung beban hidup kita, dan Paulus mengecam sikap kemandirian ini. 3. Allah memanggil kita untuk menanggung beban orang lain karena melalui tindakan kita maka penghiburan Allah dinyatakan di mana gereja adalah tubuh Kristus. 4. Penghiburan Allah tidak diberikan kepada Paulus melalui doa pribadinya dan menanti-nantikan Tuhan, tetapi melalui persahabatan dari seorang teman atau Titus dan melalui kabar baik yang ia bawa. Persahabatan manusia, di mana kita saling menanggung beban ini, merupakan bagian dari maksud Allah bagi umatnya. Hukum Kristus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2b. Penggunaan frasa hukum Kristus dalam bahasa Yunani tidak berarti membatalkan hukum Allah. Memenuhi hukum Kristus berarti memenuhi hukum moral melalui kasih. Karena hukum moral tidak dibatalkan dengan kedatangan Kristus. Hukum moral ditafsirkan oleh kasih akan terus memainkan peran penting dalam kehidupan Kristen sebagai lambang dari apa yang Yesus ajarkan. Praktikanlah dalam pelayanannya di sepanjang hidupnya hingga kematiannya. Dalam memikul beban orang lain, kita tidak hanya mengikuti jejak Yesus, kita juga memenuhi hukum Taurat. Tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40. Kita harus bergantung pada bantuan Tuhan saja. Matius 11 ayat 28-30. Menabur dan menuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Mengejek dalam bahasa Yunani mukterizo. Secara harafiah berarti menaikkan hidung seorang tanda menghina. Dalam perjanjian lama itu merujuk pada merendahkan para nabi Allah. Menggambarkan secara grafis sikap memberontak terhadap Allah. Maksud Paulus adalah bahwa orang mungkin mengabaikan Allah atau bahkan mencemoohkan perintah-perintahnya, tetapi mereka tidak bisa mengecoh Allah. Dia adalah hakim tertinggi dan pada akhirnya mereka akan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Etika Kristen memiliki fokus ganda. Satu adalah universal dan mencakup semuanya. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Yang lain adalah khusus dan spesifik, terutama kepada saudara seiman. Seruan universal Paulus didasarkan pada kenyataan bahwa semua orang dimanapun diciptakan menurut gambar Allah dan dengan demikian jauh lebih berharga dalam pemandangannya. Setiap kali orang-orang Kristen melupakan fakta utama dari wahyu Alkitab ini, mau tak mau mereka menjadi korban dari dosa rasisme, seksisme, sukuisme, klasisme yang membutakan, serta ribuan kemunafikan lain yang telah merusak umat manusia sejak Adam dan Hawa sampai hari ini.
Kesimpulan, Tuhan tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendiri. Paulus mengecam sikap kemandirian ini sebagai kesombongan manusia ketika kita menolak untuk mengakui bahwa kita juga memiliki kebutuhan dan kelemahan. Kesombongan semacam ini tidak hanya menjauhkan kita dari penghiburan orang lain, tetapi juga mencegah orang lain memenuhi pelayanan yang Allah minta untuk mereka lakukan. Roh Allah menahan kejahatan di bawah kendali hati nurani. Ketika manusia meninggalkan diri di atas pengaruh Roh Allah, ia telah menuai panen kejahatan. Selama orang itu berada di atas pengaruh Roh Allah, manusia itu cenderung memiliki pengaruh yang kurang untuk menahan diri dari menabur benih ketidaksetiaan. Peringatan memiliki kekuatan Roh Allah semakin mengecil atasnya. Secara bertahap, manusia akan kehilangan rasa takutnya pada Allah. Manusia yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Panen dari benih yang ia taburkan menjadi matang. Manusia yang menghina perintah-perintah Allah yang kudus, hati dagingnya menjadi hati batu, penolakan terhadap kebenaran, menegaskan kesalahannya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.